Selamat malam. Pasca serangan Amerika Israel ke Iran, keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Board of Peace bentukan Donald Trump kembali disoal. Keanggotaan Indonesia di BOP dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Amerika Israel serang Iran, haruskah Indonesia keluar dari BOP? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Dan untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Mbak Nurul Arifin, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Mbak? Baik, selamat malam. Hadir juga Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli dari KSP. Selamat malam. Malam, apa kabar? Baik, terima kasih. Ada juga Mbak Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran Bandung. Malam Mbak. Malam. Last but not least, Kiai Suud, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wakil Ketua MUI. Alhamdulillah. Sekaligus saya yang pertama ke Kiai. MUI terakhir gimana posisinya? Pertama sempat bertemu dengan Presiden, kemudian memberikan dukungan, tapi terakhir katanya meminta supaya Indonesia segera keluar dari BOP, atau ada formasi lain nih malam ini? Bahwa di MUI ya dinamis. Yang inti daripada seluruh message yang disampaikan kepada Presiden atau bahkan untuk publik adalah intinya untuk ad-darar yuzal, bahwa resiko-resiko harus bisa diminimalisasi, bahwa madorot itu bisa dihilangkan, bahwa as-sulhu khairun, itu dasar-dasarnya, perdamaian adalah lebih baik. Maka ketika demikian, MUI menyampaikan pesannya kalau kira-kira di situ maslahatnya kurang, ya keluar saja, kan kayak gitu. Lah ini artinya apa? High call, high support. High call, high support. Bagi seorang pemimpin, ini bisa menjadi alat, tool untuk diplomasi. Alat untuk diplomasi. Kiai mau mengatakan bahwa ya, Pak publik Prabowo saya minta gini, publik saya minta gini. Permintaannya jelas. Ini kita harus berbuat untuk damai. Tapi BOP jobnya adalah perbuatan damai di Gaza dan di Palestina, kan? Ini BOP kan dari kemarin tidak ada jobnya untuk Iran, dan ini jobnya kan itu masih dalam rapat pertama Dewan Perdamaian di Gaza. Ya, Dewan Perdamaian batas kebetulan ada masih ada, ya masih ada di Iran, ya. Gaza dan di Palestina. Lah, call tingginya ya pokoknya harus perdamaian yang dicita-citakan, yang diinginkan. Apalagi kalau keinginan publik yang lebih luas lagi, Palestina harus merdeka. Intinya kan di situ ini. Kalau ngomong BOP, bukan walaupun ada benang merahnya, ketarik antara perang Iran dan Israel dan perang Iran dan Amerika. Tapi BOP di situ positioningnya. Nah, ketika demikian, kita orang MUI mengharapkan sekali ya Presiden mestinya bisa memainkan ini untuk bagaimana bisa damai. Karena agama mengajarkan wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Jika ada ruang sekecil apapun kecondongan untuk damai, masuklah. Loh, artinya MUI mendorong bahwa Presiden dan Indonesia tetap ada di Nah, karena high call-nya begitu kan. Oke. Kalau kira-kira memang sudah nggak mampu, stop, tidak ada celah untuk damai, ya ngapain ada manfaat di situ, ya keluar aja. Setelah ada agresi Amerika Israel ke Iran, tetap juga posisi sarannya tetap ada di... Ya kan nanti MUI akan dinamis jika kedepannya nanti bisa berubah lagi. Wong perang Trump aja bisa berubah statementnya. Okay. Ngomong 15 hari, 10 hari selesai, 15 hari selesai, bisa lebih panjang. Jadi
dalam konteks mencapai atau menarget sebuah kemaslahatan, ya dinamis. Oke. MUI juga nanti akan dinamis. Ya, Gitu saya- kira-kira. Saya ke Ulta, kan sebenarnya gini, kenapa kemudian kembali disoal? Dari awal juga sudah ada pro kontra. Disoal ya setelah ada serangan Iran. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak ada urusannya dengan BOP sebetulnya. Tapi ya reaksi muncul, ada 60 tokoh minta untuk mundur. Terus kemudian di tengah itu justru Presiden Prabowo menyampaikan kepada publik bahwa ingin menjadi penengah antara konflik ini. Satu hal itu bagus karena orientasinya adalah perdamaian, tapi satu sisi juga menimbulkan pro kontra. Sebetulnya apa sih sebenarnya yang akan dijaga oleh Presiden dalam hal ini? Tentunya yang sangat ingin dijaga oleh Pak Presiden ini adalah perdamaian dan komitmen kita kepada Palestina untuk mendukung kemerdekaan, itu sudah pasti. Tapi saya setuju dengan Pak Kiai tadi, itu sudah sangat komprehensif menjelaskan bahwa ini adalah dua hal yang berbeda walaupun memang ada benang merahnya gitu. Tapi BOP ini adalah struktur atau semacam forum yang dibuat untuk rekonstruksi Gaza tahap bertahap, itu sudah dijelaskan. Tapi Menlu Sugiono semalam sudah menyatakan juga bahwa semua perbincangan atau hal yang didiskusikan di BOP sekarang bahkan juga sedang di hold karena negara-negara GCC yang di sana juga terdampak, juga diserang oleh Iran. Artinya ini masih sangat dinamis, Pak Yai, benar sekali. Dan kita juga jangan merespon ini dengan hanya karena tekanan. Tapi kita harus melihat aspek strategisnya. Itu kenapa Pak Prabowo, Presiden kita itu mengajukan diri untuk menjadi mediator agar mau ini akan disambut atau tidak, tapi ini adalah bagian dari simbolis beliau untuk mengajak negara-negara Muslim dan juga negara-negara yang terdampak di GCC itu, mari kita deeskalasi. Tujuannya deeskalasi. Bagaimana agar ini tidak spill over kemana-mana dan bagaimana BOP ini bisa kita manfaatkan juga sebagai forum tadi, ruang kecil yang bisa kita maksimalkan. Meskipun kalau dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran kan mengatakan bahwa tidak ada perundingan setelah ada serangan. Kira-kira gimana? Ya, itu Menteri Luar Negeri Iran menyatakan seperti itu, tidak akan ada. Tapi kan ini dinamis. Trump juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyerangan. Ini mungkin bisa 4 minggu, 2 minggu, 5 minggu, mereka mengatakan itu. Tapi kan ini semua masih bergejolak. Ya kan, masih pasti ada back channel juga yang masih berusaha untuk mendamaikan kedua pihak ini gitu. Ada yang mengatakan bahwa yang disampaikan Pak Prabowo sebenarnya lebih memberikan pesan bahwa perdamaian adalah yang utama, sehingga dia menawarkan diri sebagai mediator, bukan ke aspek yang bakal teknisnya seperti apa, tapi lebih kepada seruan damai. Gitu, kita harus seruan damai, kita harus menyerukan damai, mengutuk saja tidak cukup, beliau bersedia untuk menjadi mediator. Ini bukan hal domestik yang dijual untuk masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri sudah diperbincangkan tentang ini. Oke, Mbak Dina melihat seperti apa kalau satu soal pro kontra, termasuk juga MUI, meskipun tadi Pak Kiai mengatakan ya dilihatlah eskalasinya, meskipun kemarin kan saya dengar statement juga dipertimbangkan untuk mundur gitu kan, keluar dari BOP, tetapi dari istana juga ada kalimat ya gampang tinggal dievaluasi. Nah, kalau Mbak Dina gimana melihatnya? Ya kalau saya pikir kita tuh dalam melakukan sesuatu tuh perlu punya paradigma yang firm ya. Ketika kita bicara soal perdamaian, perlu juga dipahami bahwa perdamaian yang berkelanjutan itu perlu ada keadilan. Kalau tidak, selama keadilan belum ditegakkan, perdamaiannya akan hanya sementara. Kita bicara soal deeskalasi ya akan sementara saja ketika akar persoalannya belum selesai. Nah, BOP dan perang antara Iran, Amerika, Israel itu sebenarnya kaitannya sangat besar karena alasan utama Iran diserang itu nggak lain karena Palestina. Karena Iran selama ini sejak 1979 itu memberikan bantuan persenjataan untuk para pejuang Palestina.
Dan Iran itu kemudian diembargo, dikucilkan, disanksi segala macam dengan tuduhan membantu terorisme. Dan yang dimaksud terorisme adalah para pejuang Palestina. Padahal para pejuang Palestina ini menurut resolusi PBB sendiri nomor 37/43 tahun 1982, setiap bangsa yang diduduki atau dijajah oleh kekuatan lain itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, bahkan di situ eksplisit termasuk dengan penggunaan senjata. Artinya itu haknya orang Palestina untuk melawan, dan pihak luar itu kalau memang mau membantu ya itu haknya juga, artinya sah berarti ketika ada bantuan, karena haknya Palestina sah berarti membantu pun sebenarnya sah. Tapi situasinya adalah ketika Iran membantu Palestina itu dianggap ancaman oleh Israel. Ancaman terhadap Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dianggap sama dengan ancaman terhadap Amerika Serikat, sehingga dalam perang ini kelihatan bahwa Trump itu justru sedang membantu Israel. Nah, di BOP katanya Trump ingin mengupayakan perdamaian di Gaza, kan jadi kontradiktif antara moral dan politik dan perang gitu ya. Secara moral katanya ingin membantu Palestina, tapi faktanya justru menyerang Iran, meskipun yang disebut-sebut itu soal nuklir, padahal kan nuklir perjanjian sedang berjalan dan JCPOA pun sudah ada. Tapi alasan sebenarnya, dan kalau kita lihat pidatonya Trump ketika deklarasi di hari Sabtu itu dia menyebut dosanya Iran tuh ini, tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya meskipun itu dia selipkan adalah bantuan Iran kepada Hamas. Nah, itu akarnya, sehingga di sini kalau balik lagi saya pikir kalau posisi Indonesia memang betul-betul ingin perdamaian yang berkelanjutan, bukan hanya perdamaian istilahnya negative peace ya kalau menurut Galtung, bukan hanya perdamaian yang sementara saja. Tentu kita perlu melakukan hal-hal yang lebih fundamental lagi gitu ya. Keanggotaan di BOP saya pikir justru bertentangan secara kontradiktif dengan prinsip negara kita yang katanya ingin memperjuangkan perdamaian dan dan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oke, saya ke Mbak Nurul. Mbak Nurul, Komisi 1 tentu mewakili DPR, pasti sudah ada diskusi dan akan merumuskan apa ini sikapnya ya sebagai partnernya pemerintah. Anda melihat posisi Indonesia di BOP dalam konteks pro kontra ini seperti apa, atau jangan-jangan sudah lebih maju? Komisi 1 sudah merumuskan rekomendasi atau akan memanggil? Ya, pertama kami juga dalam komisi itu ingin menggali lebih dalam sebetulnya waktu itu tentang BOP yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden di bulan Januari. Jadi kami memanggil mitra kami Kemenlu begitu ya. Pak Sugiono juga menjelaskan secara tertutup memang karena memang tidak semuanya bisa terbuka. Dan kebetulan kami juga mewakili Komisi 1 bersama-sama dengan para mantan Menlu dijelaskan oleh Bapak Presiden di istana ya, sama ya Pak ya kita juga. Jadi kita tahulah backgroundnya sampai Indonesia ini masuk dan bergabung di dalam BOP itu kenapa begitu? Karena tertutup, saya tahu lah nggak mungkin dibuka semua, tapi mungkin bisa diberikan nuansanya. Ya. Pasti ada pertimbangan dari Presiden, dan ini dalam konteks komunikasi publik kan publik berhak tahu, paling tidak memudahkan juga langkah pemerintah. Ini kan kalau dari ceritanya 2 hari menjelang World Economic Forum itu ditutup ya, Bapak Presiden dipanggil, kemudian juga bersama dengan negara-negara lain itu yang ada Egypt, ada Pakistan, Uni Emirat Arab, kemudian Turki, dan satu lagi Arab Saudi. Indonesia, satu negara lagi saya lupa. Nah, ini bersama-sama dengan 8 negara itu dipanggil, kemudian untuk dijelaskan oleh Pak Presiden Trump begitu ya tentang BOP itu. Dan memang kalau yang Indonesia pegang itu, satu yang kita mau ambil dari situ intinya adalah bahwa Indonesia ikut serta membangun, karena kan ini intinya untuk membangun merekonstruksi Gaza begitu ya, membangun dan menjaga kesehatan juga keselamatan rakyat di jalur Gaza tersebut. Memang kalau dalam kaitannya kenapa tidak disebutkan Palestine? Kalau Palestine itu sebetulnya kita juga sudah mempunyai sikap dengan solusi 2 negara. Oh, two state solution. Two state solution itu. Jadi itu sudah satu prinsip yang sebetulnya tidak bisa diganggu gugat. Nah, bahwa ada BOP, kemudian di sini dengan satu misinya untuk membangun Gaza itu, ya Indonesia sebetulnya tidak melihat sebagai
hal ini sebagai satu defisit begitu, tapi juga kita menempatkan diri melihat benefitnya berada di jajaran negara-negara Islam, negara-negara Arab besar lainnya. Yang lainnya. Jadi ini adalah satu profit dari Indonesia bergabung di situ. Tapi prinsip yang ingin dibawa oleh Bapak Presiden bahwa beliau mengatakan Indonesia hanya akan ini loh, kita akan membangun, ikut serta membangun, bukan pelucutan senjata Hamas loh. Kita tidak mau yang seperti itunya begitu. Ya, ya. Jadi untuk membangun wilayah Gaza, kemudian membangun kesehatan masyarakat Gaza, dan juga menyalurkan distribusi logistik dan sebagainya. Nah, ini kami dijelaskan seperti itu. Kami juga mencoba mengerti begitu, karena dengan kegilaannya Trump, kita tahu bahwa dia bisa menganeksasi, bukan menganeksasi sih, mengintervensi dan menangkap. Langsung Iya. Maduro Di- diambil, di Irak Venezuela diambil. begitu ya. Itu mungkin jadi pertimbangan. Nah, gitu. betul Oke. Pak. Jadi kita juga prinsipnya Bapak Presiden itu kita tidak ingin perang, kita ingin damai. Karena prinsip negara ini adalah kita menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Menarik. Dan tadi ada Oke. satu yang menarik dari Ibu Dina ya. Saya mendengar tadi bahwa kita harus melihat akar masalah ya Bu ya. Kemudian Iran ini kan sebetulnya dianggap membantu terorisme ya, dalam hal ini Hamas dengan persenjataan dan sebagainya. Mungkin kalau saya melihat, saya mencoba beralur pikirnya begitu. Ini dijadikan alasan juga untuk Amerika bahwa dia bisa masuk ke Iran dengan alasan yang publik tahu begitu, bahwa dia mendukung terorisme, tapi sesungguhnya yang diincar oleh Amerika adalah kekayaan energinya begitu. Karena yang sudah-sudah juga Amerika menyerang dan Venezuela misalnya. membunuh misalnya Libya, Saddam Hussein gitu ya, Venezuela, dan kita nggak tahu lagi mana. Semuanya untuk mengambil kekayaan alamnya begitu. Itu yang saya lihat. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang tidak cuma politis saja, tapi kepentingan ekonomi. Di situ berjalan paralel gitu ya. Ya, tidak hanya posisi Indonesia di Board of Peace, tapi juga bagaimana Indonesia menghitung jika krisis di Timur Tengah ini terus berlangsung terkait dengan dampak terhadap dalam negeri. Penjelasannya setelah yang satu ini tetaplah di Satu Meja The Forum.